Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalillah, salatu wassalamu ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabatku, sahabat Setria Privat RFF dan LOP Arta MR, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, dahsyat. luar biasa, dahsyat. Bagaimana semangatnya pada malam hari ini? Ya, luar biasa sekali. Sahabat sudah masuk Zoom awal dan tepat waktu ya, yang hari ini insya Allah nanti kita akan membahas mengenai tema tegurannya berupa tanda kasih sayangnya ya. Dan malam ini nanti kita akan mendengarkan bersama-sama, menyimak bersama-sama materi yang akan dibawakan oleh gurunda kita, Bunda Susan Arkanisa. Nah, sebelum kita mulai untuk kajiannya pada malam hari ini, saya ingin mengingatkan kepada sahabat untuk esok hari bahwa kita akan seperti biasa mengadakan Jumat Berkah ya. Dan Jumat Berkah ini berbeda dengan donasi untuk Palestina. Dan alhamdulillahnya pada hari ini sampai dengan hari ini donasi yang sudah masuk ke Arta MR, donasi untuk Palestina itu sudah mencapai 5.400.000 rupiah ya, kurang lebihnya. Dan saya sangat berterima kasih sekali kepada seorang bunda yang dengan keridhaannya melepaskan harta untuk sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita Muslim di Palestina ya, yang saat ini meskipun sedang dalam kondisi gencatan senjata, tapi mereka belum selesai gitu ya, masih ada ketidakmudahan yang mereka alami di sana. Dan bukan tidak mungkin juga ya, Indonesia itu sebenarnya ya yang saya amati untuk saat ini gitu ya, begitu juga dengan Gurunda Ustadz Nasrullah itu berpesan gitu ya, banyak-banyak berpesan karena kita memang sudah berada di akhir zaman gitu ya. Gurunda Ustadz Nasrullah itu berpesan bahwa kita ini benar-benar harus berjuang untuk membangkitkan keimanan kita. Dalam artian seperti ini, Indonesia itu sebenarnya sasaran atau target dari bangsa-bangsa Yahudi, kemudian bangsa-bangsa Nasrani yang tidak menyukai Islam. Yang mana Indonesia sendiri sengaja gitu ya, Islamnya itu tidak dibangkitkan ya, biar terlena semuanya dengan hutang piutang, merasa mengeluh setiap hari. Kemudian ada juga ya, kalau diberi ujian sedikit tentang suami atau anaknya gitu kan, langsung down dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya kita itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana gitu ya. Mereka sudah nggak punya tempat berlindung gitu ya, nggak punya tempat berlindung, rumahnya hancur, kemudian anak-anak atau keluarganya atau pasangannya gitu tiba-tiba tidak ada gitu, meninggal dunia. Itu memang genosida gitu terjadi di sana. Dan tapi yang saya amati, mereka tetap semangat berjuang gitu ya, ketika ada seorang kakek-kakek ditanya gitu, istrinya sudah nggak ada, anak-anaknya juga nggak ada, cucunya juga nggak ada gitu ya. Lalu kakek itu sudah nggak punya apa-apa lagi gitu. Siapa bilang saya nggak punya apa-apa lagi? Sambil tersenyum gitu kan, saya masih punya Allah gitu. Harta saya boleh hancur, keluarga saya boleh diambil, tapi saya masih punya Allah gitu. Mereka yang diambil insya Allah syahid, saya yang di sini harus berjuang untuk menyempurnakan keimanan saya kepada Allah gitu. Jawabannya mantap banget gitu ya, luar biasa. Nah, di antara kita mungkin nggak sadar gitu ya teman-teman semuanya, bahwa apa yang Allah jadikan pada hari ini, mungkin kita mendapat teguran gitu, ketidaksehatan, atau mungkin ada teguran dari teman yang julid atau teman yang nggak suka sama kita gitu, atau mungkin dari pekerjaan-pekerjaan lain yang luar biasa banyaknya gitu. Nah, sebenarnya itu sasaran tembaknya
Allah itu adalah keimanan kita. Nah, makanya pada malam hari ini nanti kita akan membahas bagaimana sih menjadikan sebuah teguran itu adalah sebuah anugerah. Berarti teguran itu sebenarnya bukan musibah, tapi Allah itu tanda-tandanya Allah sayang sama kita gitu ya. Nanti secara lengkapnya akan dibahas oleh gurunda kita Bunda Susan Arkanisa. Nah, sebelumnya saya juga mau minta izin ya, mohon maaf sekali yang kemarin dapat hadiah belum sempat saya kirimkan hadiahnya satu persatu karena satu pekan ini saya dalam kondisi yang tidak mudah gitu ya. Pengennya sih ya berjalan normal, tapi ternyata Allah kasih ya ujian-ujian yang macam-macam gitu ya, sehingga harus saya kerjakan. Dan mudah-mudahan nanti pekan depan ya mulai terkirim hadiah-hadiahnya ya, kita menepati janji, insya Allah kita menepati janji semuanya. Dan kita memang sengaja ingin memuliakan dan membahagiakan sahabat-sahabat semuanya, sehingga rasa benar-benar bersyukurnya itu kepada Allah itu bisa bertambah dan lebih-lebih lagi ya. Yang kita harapkan adalah yang seperti itu. Jadi jangan sampai kalau ada ketidakmudahan apa gitu kita menjadi gampang down, terus kemudian pengennya nyerah aja gitu kan. Kemarin saya juga sempat garap kepala dan curhat gitu ya sama Bunda Susan, karena beliau juga adalah teman curhat sahabat saya, kemudian enak gitu ya buat bertukar pikiran. Saya sempat mau nyerah gitu, Bunda saya ini dapat deadline kira-kira 3 hari, nggak ada 3 hari ya, waktu itu masih 5 hari, tapi persyaratannya kok tidak mudah banget, harus ada ini, harus ada itu gitu. Saya pengen menyerah, tapi akhirnya saya melakukan garap kepala dan Allah bilang nggak usah menyerah gitu, nggak ada dosa di sana kalau kamu menyerah, malah nanti kamu nggak dapat cahaya gitu. Dan akhirnya ya saya lanjut meskipun harus hampir dalam kondisi 3 malam pulang, 3 hari hampir pulang malam itu sampai rumah maghrib terus. Tapi ya alhamdulillah akhirnya bisa terlewati, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sedikit inspirasi buat teman-teman semuanya. Kalau di saat kita pengen nyerah aja selalu ingat jurus-jurus MR apa yang harus kita terapkan. Jadi kalau kita pengen nyerah itu jangan langsung kita mungkin saya harus release, forget, forgive, saya melupakan tantangan saya, ya tidak seperti itu gitu ya. Jadi seorang pengamal magnet rezeki itu harus tahu tempat ya dan tepat di mana meletakkan jurus-jurusnya, supaya kita ini nggak jadi orang yang nggak tepat dalam melangkah. Jadi langkah kita itu senantiasa diridhoi Allah. Jadi kalau teman-teman ada ketidakmudahan, langkah pertama ya masuk ke keajaiban, kemudian nanti bisa berpetala dan lain sebagainya. Nah, malam ini khusus kita akan membahas kenapa sih kok teguran Allah itu bisa disebut kasih sayang Allah. Karena padahal kalau orang pada umumnya kalau dapat musibah itu selalu bilang ini Allah nggak sayang sama saya gitu kan. Kalau orang-orang dapat ujian itu pengennya ya ini Allah kok membeda-bedakan gitu ya. Kalau dia kok kelihatannya hidupnya enak terus, tapi saya kok ini kok hidupnya kok nggak gampang banget gitu. Saya pengennya yang mudah. Nah, setiap orang itu pengennya yang mudah, kemudian pengennya itu hasilnya banyak. Tapi semua itu orang sukses pun, seorang presiden misalnya Pak Jokowi sendiri pun pasti melalui ketidakmudahan untuk berada di posisinya saat ini menjadi seorang presiden. Nah, kita ini di makom kita yang sekarang, misalnya Bunda Amriati sebagai seorang leader, atau Bunda Tuti Warmah sebagai seorang usahawan, Bunda Susan usahawan, saya adalah seorang guru, berada di makom itu pun untuk bisa bertahan menjadi seorang pegawai misalnya, itu pun harus kita lakukan secara rutin dalam artian keistiqomahannya gitu ya. Bagaimana cara kita bisa menyadari posisi kita bahwa setiap kondisi, setiap keadaan apapun, saat ada persoalan atau saat ada tantangan yang muncul, di saat kita hampir ingin menyerah gitu, kita nggak punya apa-apa tapi kita punya Allah. Udah keyakinannya itu aja gitu yang dipegang selalu, supaya hati kita ini
oh ya sudah ya Allah, ini saya terima keadaan saya yang seperti ini, saya terima. Mungkin memang banyak dosa saya di masa lalu yang sehingga menyebabkan kondisi saya, misalnya saya menjadi tidak sehat, saya menjadi down, atau mungkin rumah saya hancur, atau mungkin keluarga saya engkau ambil dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan sampai ujian atau tantangan Allah ini bisa menjadikan kita menjadi kufur nikmat. Karena sesungguhnya di balik ujian dan tantangan itu pasti ada kemudahan. Allah sendiri sudah menjamin itu. Nah, sekarang kita akan lebih jauh ya membahas bersama-sama bahwa anugerah atau setiap kali ada tantangan itu pasti ada anugerahnya. Ya, teguran Allah itu adalah tanda-tanda bahwa Allah itu sayang banget sama kita. Allah itu pengennya kita itu bisa melakukan hal yang terbaik dan berusaha untuk menjadi seorang personil atau person yang lebih baik lagi gitu ya. Selengkapnya nanti kita bahas bersama-sama dengan Gurunda Bunda Susan Arkanisa. Mari kita berikan sambutan yang meriah untuk Bunda Susan Arkanisa. Silakan Bunda, waktu dan tempat kita pasrahkan kepada Bunda. Ya, terima kasih. Saya nyalakan yang ada di Google Meet. Ya, terima kasih Bunda Pita dan juga kebersamaannya, Ayah Bunda seluruhnya. Semangat semua, di malam hari ini kita akan recess kembali ilmu-ilmu magnet rezeki ya, dan juga ada poster doa dan juga amalan-amalan yang terbaik kita ya. Karena kita menyadari sekali ya, pada waktu file dari LOP ya, benih-benih LOP yang telah kita langitkan, ternyata tidak bisa kalau kita biarkan saja ya, harus dipupuk gitu ya di materi SHMR Ustadz Nas ya. LOP kita itu ternyata bagikan biji benih ya, biji atau benih yang tertebar ada di tanah yang subur, kemudian harus dipupuk dan disiram gitu ya. Nah, tanah yang subur itu apa? Adalah pikiran kita yang positif, lisan kita yang baik ya, hati kita yang bahagia gitu ya. Nah, makanya kita perlu sekali untuk mengendalikan diri kita untuk bisa bahagia tanpa syarat. Sedangkan di kehidupan kita, tantangan, tumbukan ya, kemudian tak sengaja kita mendapatkan ada sebuah trigger gitu ya, ada beberapa juga singgungan gitu ya, itu tak terelakkan Bapak Ibu, tak terelakkan energi kita bisa tiba-tiba itu turun gitu ya, tiba-tiba down gitu. Kalau enggak kita terus untuk membooster, kita cepat yang namanya lalai, kemudian kita bisa jadi emosi ya, kemudian enggak ajaib lagi Bapak Ibu ya. Makanya kita penting sekali untuk menyirami gitu ya, menyirami setiap Kamis malam Jumat seperti ini, membooster kembali ya semangat kita belajar dan untuk menumbuhkan pohon LOP itu terus bisa merindang dan kemudian berbuah ya. Kita hobikan diri kita dalam meraih ilmu dan memperbanyak amalan. Saya menganalogikan seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu mempunyai impian gitu ya, mempunyai ada cita-cita, mempunyai ada angan yang di sana bukan hanya angan-angan kosong, tetapi angan-angan yang memang ingin terwujud gitu ya. Nah, bagaikan impian itu adalah sebuah pohon. Coba Bapak Ibu saat itu ya menanam ada pohon mangga ya. Kemudian Bapak Ibu baru nih 1 hari, 2 hari, 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan gitu ya, udah mupuk ya, udah nyiram, kemudian udah merawat gitu ya, kemudian diliatin terus nih pohon kok ndak numbuh-numbuh gitu kan, capek kita ya kalau kita melototin pohon mangga itu terus gitu ya. Tetapi coba dengan enjoy, dengan bahagia kita sirami, kemudian kita rawat ya, kemudian kita pupuk, tetapi ndak usah melototin terus gitu. Pokoknya kita enjoy aja melakukan itu dengan bahagia gitu ya. Tiba-tiba tidak terasa sudah 6 bulan gitu ya, kemudian sudah 1 tahun gitu ya, dan setelah itu 1,5 tahun, 2 tahun. Bayangkan Bapak Ibu,
Kalau sudah 2 tahun ya, kemudian menuju 3, 4 tak terasa, tiba-tiba ya ini apa, daunnya udah rindang ya, kemudian ada bunga-bunganya bermunculan lalu berbuah. Nah, tiba-tiba berbuah tak terasa. Kenapa? Karena menyirami, merawatnya, memupuknya, itu kita dengan enjoy aja gitu, sudah di bawah sadar gitu. Nah, Bapak Ibu yang menikmati ada peristiwa seperti ini membooster diri kita ya, kemudian memupuk ada cita-cita kita dengan hobi sekali untuk bisa meraih ilmu, menambah amalan, sudah menjadi gerakan bawah sadar, maka terasa sekali nanti LOP itu sudah terwujud nyata seperti halnya pohon mangga tersebut yang tiba-tiba berbuah. Maka enggak usah dipelototin Bapak Ibu, enggak usah kemudian ini lagi ya, apa namanya, diarep-arep sekali ini. Nah, nanti termasuknya adalah di dalamnya ada materi bagaimana kita telepati ya untuk bisa mendatangkan uang dengan mudah. Bismillah, mudah Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu sudah menikmati kajian-kajian magnet rezeki seperti ini, yang sudah ajaib jangan lepaskan ya, apalagi yang belum ajaib gitu, karena masih berproses gitu. Nah, kenapa sih saya lihat ya, sudah getol sekali gitu ya, sudah getol sekali dalam mengikuti RFM LOB, tetapi badan kok enggak mau bergerak gitu. Kenapa seperti itu? Mohon maaf, karena garis kebenarannya masih tinggi, garisnya masih tinggi, maka harus lepas handrem itu, harus lepas gitu. Ya mohon izin saya enggak sebut nama ya, istilahnya seperti ini ya, kita enggak usah pasang tarif tinggi gitu, enggak usah pasang tarif tinggi. Wah, saya harus langsung pengusaha, wah saya harus langsung mendapatkan sekian juta dalam 1 hari, saya harus mendapatkan sekian. Enggak usah Bapak Ibu plafon seperti itu, bisa jadi Allah nanti malah berpaling. Alam berarti melihat itu kita enggak ada ketulusan. Nah, kita pasang nah, untuk harga kita gitu ya. Harga kita itu kita istilahnya yang bisa kita lakukan untuk orang lain apa gitu. Untuk tidak pasang harga dulu gitu. Nah, yang saya lihat itu saya pengennya ini, saya pengennya itu gitu kan. Akhirnya enggak bisa merangkak step by stepnya karena terlalu tinggi tadi garisnya gitu. Saya contohkan kan dulu ya, waktu itu saya udah selesai dalam pelatihan di ini apa namanya, pelatihan sekretaris ya, kemudian ada pengetikan ya, zaman dulu kan luar biasa ya di pengetikan kayak gitu kan, tahun 1991 ya, itu ada di lembaga pendidikan gitu ya, di lembaga pendidikan itu kan sudah luar biasa ya, lumayan bagus lah kayak gitu ya, karena ada di lembaga pendidikan sekretaris perusahaan kan seperti itu. Tetapi waktu itu saya enggak plafon tinggi Bapak Ibu. Pada waktu saya sudah selesai, saya katakan pada diri saya, yang penting saya mendapatkan ada pekerjaan yang halal. Saya di toko enggak apa-apa, melayani pembeli di toko baju enggak apa-apa. Bahkan kalau saya enggak ketemu toko, saya mungkin di warung saya cuci piring enggak apa-apa gitu. Kalaupun nanti oleh ownernya gitu ya, saya disuruh membersihkan rumah, menyapu rumahnya, menyetrika, enggak apa-apa. Saya udah niatkan seperti itu. Udah saya ndlosor gitu. Saya ndlosor banget gitu. Ternyata malah qadarullahnya Allah angkat saya ketemu di Intan Pariwara, perusahaan besar ya, perusahaan nasional yang waktu itu buka cabang di Pekalongan. Dan itulah kisah saya ketemu pertama dengan Pak Haji Gatot Wahyudi gitu ya. Tetapi saya udah merendah dulu gitu. Saya udah merendah dulu, saya enggak plafon tinggi. Ini yang dipentingkan Bapak Ibu. Turunkan garis gitu ya, agar kita nanti mudah sekali ajaib. Kita mau jadi ajaib apa enggak? Turunkan garisnya gitu ya. Nah, apalagi mungkin bisa jadi kita belum pantas kalau kita mendapatkan langsung sekian, langsung segitu gitu kan. Nanti bisa jadi sombong kembali gitu kan. Allah maka enggak mau kalau kita ada penyakit-penyakit seperti itu gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua yang dicintai oleh Allah, teguranmu adalah tanda kasih sayangnya Allah.
teguran Allah adalah tanda kasih sayangnya Allah gitu ya. Ini adalah bagian dari penjabaran ilmu paradox of Candy ya. Siapa nih yang masih mendapatkan ada tumbukan? Siapa yang masih mendapatkan ada bungkus permen? Sebenarnya Allah masih cinta. Sebenarnya Allah masih kangen sama kita gitu ya. Nah Bapak Ibu semua, bagaimana untuk menguatkan diri kita menjadi lebih tangguh kembali ya, kemudian menghadapi apapun yang ada di dalam kehidupan kita itu dengan senyum, dengan tetap bahagia tanpa syarat. Kemudian kita menjadi diri kita sendiri ya, menjadi diri yang selesai. Gimana sih menjadi diri yang selesai? Tetap bercahaya, tetap bersinar. Saat mungkin orang lain tidak menganggap kita, saat mungkin masih ada tumpukan, ya udah kita fine-fine aja. Lihat matahari. Matahari itu menjadi pribadi yang selesai, dia satu arah gitu kan. Baik di situ orang mau menganggap dia apa tidak, terus menyinari gitu ya. Nah, disitulah menjadi pribadi yang selesai, yang selalu untuk bisa menerima keadaan apapun dengan bahagia, dengan semangat. Maka keajaiban mudah sekali menghampiri kembali di dalam kehidupan kita semua seluruhnya ya. Bapak Ibu semua, sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, innalhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli, amma ba'd. Ya, kelihatannya tadi bisa jadi di unmute ya semua oleh Bunda Vita. Saya memahami karena memang untuk bisa hening ya, dan kemudian Bapak Ibu yang lainnya bisa menangkap ada suara dari pematerinya itu dengan mudah. Nah, Bapak Ibu semua yang sekarang ini Bapak Ibu masih ada ketidakmudahan ya, saya lihat ada naik turunnya ya dalam keadaan vibrasi energinya gitu ya. Di situ ada kewajaran yang luar biasa Bapak Ibu, wajar, lumrah gitu ya. Tetapi ajaibnya Bapak Ibu terus bertahan, Bapak Ibu terus untuk bisa menggali ilmu-ilmu magnet rezeki. Bapak Ibu terus bahagia, itu yang luar biasa. Saya acungi jempol gitu ya. Karena saat itu pun saya demikian Bapak Ibu ya. Pada saat ada naik turun dalam gelombang kehidupan ya, ada senang ya, ada tidak senang, kemudian juga ada tumbukan ya, ada keajaiban gitu ya. Terus saja untuk belajar gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian pada sampai saat ini ada di posisi yang sekarang ini. Bersyukur sekali ketemu dengan Bapak Ibu, luar biasa. Dan apa yang saya angankan, apa yang saya LOP-kan ya, saya bisa berbicara di depan orang banyak ya, kemudian menjadi ada bisa mencerahkan orang banyak seperti itu adalah memang impian saya ya sebelumnya gitu ya, dan ini terwujud gitu ya. Termasuknya adalah keajaiban saya yang terbaru gitu ya. Waktu itu saya ingin sekali bisa menyampaikan ilmu magnet rezeki ini waktu pandemi ya, tahun 2019. Waktu itu saya ber-LOP. Wah, saya ingin sekali nih bisa menyampaikan ilmu magnet rezeki ini ada di depan ratusan orang gitu. Ternyata Bapak Ibu, saat kita punya LOP diuji dulu Bapak Ibu ya. Ada detok yang luar biasa gitu ya. Nggak hanya di finansial gitu ya. Kadang juga sampai ada di kesehatan ya, sampai ada di rumah tangga juga gitu ya. Tetapi kekuatan dari ilmu yang telah kita kantongi itulah yang menjadikan ada cahaya semangat yang terus berkobar, kemudian bisa menangkap hikmah di balik ada tumbukan-tumbukan tersebut dan menjadi tetap tangguh lalu strong gitu Bapak Ibu ya, tetap ada berlapang dada gitu ya. Alhamdulillah, sholawat serta salam Bapak Ibu semua kita senantiasa untuk bisa lantunkan ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk golongan yang akan mendapatkan syafaatnya atas ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu berkenaan dengan ada ujian ya, ada teguran, ada yang masih mendapatkan ada tumbukan, itu sebenarnya adalah wujud kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemarin ada yang sudah menunggu-nunggu ya
Bunda Ampriati ya, dan bunda-bunda yang lain, ayah bunda yang lain. Wah, saya banget nih, saya ingin ada suntikan ya, suntikan bagaimana saya bisa lebih menguat kembali gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa memberikan ada pencerahan tersendiri bagaimana kita menghadapi ada ujian itu kemudian menjadi lebih ringan gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti dilanjutkan kita akan melanjutkan belajar tentang LOP karena banyak juga yang belum istilahnya seperti ini ya. Saya kadang LOP kok sampai kadang juga kayak nunggu lama gitu. Nah, memang kan perlu jam terbang Bapak Ibu ya, dan juga perlu ada teknik-teknik kembali. Nah, nanti barangkali teknik yang saya sampaikan ini bisa memperkaya dari praktek Bapak Ibu. Maka disimak Bapak Ibu ya, bisa siapkan ada alat tulisnya ya, kemudian bisa nanti diamati, kemudian bisa nanti diserap ya, dan lalu bisa praktek. Nah, tanda kecintaan Allah pada hambanya, sebelum kita belajar telepati ya, telepati ini kan di dalamnya ada LOP gitu ya, maksudnya di dalamnya juga file LOP juga ada, karena telepati ini adalah bahasa dari New Neuro Linguistic Programming Bapak Ibu. Nah, Manet Rezeki juga ada mengakses ya ilmu dari New Neuro Linguistic Programming gitu ya. Nah, tanda kecintaan Allah kepada hambanya ya, pada waktu kita mau belajar telepati tentu kita harus bersihkan dulu ada rumput-rumput ilalang yang masih ada menghalangi. Karena apa? Telepati ini harus dilakukan dengan keadaan jiwa yang cool, damai, sejuk, teduh gitu. Nanti baru bisa sampai Bapak Ibu. Kalau masih dalam keadaan galau, masih dalam keadaan sakit hati, masih dalam keadaan yang baper gitu ya, masih dalam keadaan kepahitan, tidak bisa melangit Bapak Ibu telepatinya gitu ya. Makanya perlu untuk saya sampaikan penjabaran dari jurus Paradox of Gandhi ini ya. Nah, Bapak Ibu, pada saat Allah cinta kepada seorang hamba, ternyata Allah tidak langsung memberikan ada keajaiban. Enggak Bapak Ibu. Jadi enggak langsung memberikan ada kebahagiaan. Bukan gitu Bapak Ibu, tetapi diberikannya ada ujian, ada cobaan, atau bahkan teguran gitu Bapak Ibu ya. Nah, ada tingkatan ujian, ada tingkat-tingkat ujian yang kadang membuat seperti menggoyahkan hati, bener. Kadang mulai ada pertanyaan di sana, kenapa ya Allah kok mesti memberikan ada ujian kepada saya seperti ini? Padahal aku kan sudah rajin sholat, rajin mengaji, dan suka sedekah gitu ya, rajin zakat gitu kan, rajin sedekah gitu ya. Kenapa saya masih diberi ada ketidakmudahan seperti ini ya? Kok tidak mudah sekali terjadi kepada saya? Padahal saya udah manut nih sama Allah, padahal saya sudah takwa nih sama Allah seperti itu. Nah, karena Allah itu kalau sudah cinta kepada seorang hamba, bukan kemudian langsung dikasih dunia, itu bukan Bapak Ibu. Tetapi diuji dulu, dikasih ada ketidakmudahan, dikasih ada musibah. Untuk apa Bapak Ibu? Supaya dengan ada ujian itu, supaya agar dengan adanya musibah tersebut atau tumbukan tersebut, Bapak Ibu menjadi lebih lekat, lebih dekat lagi kepada Allah. Semakin untuk bisa mendekat lagi kepada Allah. Karena apa? Allah itu maha pencemburu. Allah itu cemburu kepada kita. Maka jangan sampai yang dipikirkan adalah dunia saja. Allah itu maha pencemburu. Allah ingin yang kita pikirkan jangan hanya dunia, tetapi yang Allah ingin adalah yang dipikirkan Allah dulu, Allah lagi, dan Allah selalu yang harus kita ingat. Nah, kalau sudah dekat dengan Allah, maka segala yang dianggap kurang itu akan dikembalikan dengan luar biasa sempurna Bapak Ibu. Berlebih bahkan, berlimpah bahkan, gitu seperti itu Bapak Ibu. Coba diamati seperti itu Bapak Ibu. Diamati coba. Kalau saya mengamati seperti itu ya, dari ada detok ya yang waktu itu ya, mohon maaf saya sebut nominal ya, 600 juta, yang 1 M,2 gitu ya. Saya amati, iya ya, Allah itu ternyata
pada saat kita itu benar-benar udah rilis ya, kita itu benar-benar sudah pasrah sama Allah gitu ya, ambil ada jurus-jurus nih ya, dari buka perisai, kemudian turunkan garis kebenaran, masuk ke gua keajaiban, bersihkan jendela buram, kemudian ambil cermin ajaib, lakukan kickback dan merawat terumbu karang. Masya Allah, 6 jurus itu Bapak Ibu lakukan, maka yang terjadi akhirnya keajaiban. Dan dana itu justru dikembalikan berlimpah ruah dalam waktu yang tidak lama Bapak Ibu, karena kita yakin, karena kita percaya kepada Allah, maka tidak lama Bapak Ibu dikembalikan Bapak Ibu, bahkan dengan lebih. Dan kemudian sebenarnya yang utama adalah hikmah di baliknya, ilmu yang akan Allah berikan. Kalau masalah dunia dikembalikan itu bonusnya. Yang utama sebenarnya adalah hikmah di balik peristiwa itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang sekarang ini mengalami ada ujian apa, yakin Bapak Ibu, nanti Allah akan berikan dengan begitu luar biasa berlimpah. Yakin Bapak Ibu. Asal Bapak Ibu amalannya yang sudah berjalan itu pegang dan ditambahkan, makin ada amalan lagi, makin ada sedekah lagi, makin ada kebaikan lagi terus untuk ditambahkan ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang ini berbahagialah Bapak Ibu yang saat ini masih menjalankan kebaikan, menjalankan ada riyadhah seperti ini ya, tetapi tiba-tiba seperti kehilangan dunianya ya. Contoh misalnya sakit tidak sembuh-sembuh ya, contoh misalnya mohon maaf saya sendiri gitu ya, saya contohkan saya gitu ya, saya sudah 1 bulan ya, 1 bulan 1 pekan gitu ya, kok tidak sembuh-sembuh gitu ya. Nah saya mencermati gitu kan, oh ternyata iya saya zolim gitu ya, ternyata saya zolim. Zolim kepada siapa? Zolim kepada diri sendiri, tidak memberikan ada ruang waktu gitu ya, tidak memberikan ada keadilan gitu ya. Akhirnya istighfar ya, dan lambat laun gitu, akhirnya tahu teknik-tekniknya. Oh saya berarti nanti sebelum tidur aku harus seperti ini, wah saya setelah saya bangun berarti saya harus seperti ini. Lalu kemudian hati-hati kembali, saya sebabnya apa sih saya kok enggak sehat ini gitu ya, diraba kembali ya, kemudian dimuhasabah kembali gitu ya. Akhirnya alhamdulillah berkat doa-doa juga dari Bapak Ibu ya, alhamdulillah sekarang ini 90% mulai ada membaik ya. Tinggal mungkin letupan-letupan sedikit lah, enggak apa-apa gitu, alhamdulillah gitu. Kita semakin belajar gitu ya. Mungkin ini ada sakit yang enggak sembuh-sembuh, mungkin kayak saya gitu kan. Untuk apa? Untuk lebih waspada kembali, lebih eling dan waspada. Contoh lagi, persoalan rumah tangga. Bapak Ibu yang sudah adem-adem saja, tiba-tiba pasangan hidupnya nih dari lisannya seletuk gitu ya, perempuan ya pakai rasa, lalu seperti membelah ada di hati gitu ya. Ya Allah sakitnya di sini gitu ya, saya perlu hening nih ya gitu ya, saya perlu hening untuk mengobati luka batin walau sejenak gitu ya, untuk bisa hening. Walaupun pada saat itu langsung mau keren, tapi kan yang ada nih, akhirnya sholat tobat ya, kemudian ambil ada garpu tala, ambil Al-Quran ya, kemudian ada zikir ya, ada doa feedback yang dilantunkan terus gitu ya, kemudian ada juga self talk gitu ya, ada VSTSL, udah dikerjakan lagi gitu ya. Alhamdulillah akhirnya ketemu, oh iya ini saya gitu ya, saya yang senang memaafkan gitu ya. Enggak lama kemudian udah saya hello kembali gitu ya. Nah ini contohnya. Atau persoalan finansial, Bapak Ibu sekarang ini yang masih mengalami ada bungkus permen ya, wah saya kok amanah belum selesai Bunda, kok malah saya kok ngamanah lagi nih gitu ya. Coba amati apa sih yang tidak tepat di sana ya, karena pada saat ada amanah yang kemudian belum terbayarkan bahkan mengambil lagi, berarti di sana ada garis yang menaik, bisa jadi gitu. Maka tobati di sana gitu, turunkan levelnya ya, level dari keakuannya gitu ya. Kita pilih mending makan ya, mungkin mohon maaf ya, lauknya tempe tahu enggak apa-apa gitu, yang penting kita
jangan sampai pengeluarannya lebih besar ya daripada pendapatan, kan seperti itu ya. Kita kendalikan diri ya dari nafsu-nafsu belanja ya, nafsu-nafsu ingin membeli ya atau memiliki aset gitu ya. Kita kendalikan karena belum masanya kok, belum saatnya kok. Kenapa sih kita harus juga memakai keajaiban manusia dengan hutang, dengan amanah ya? Kita malu gitu ya sama Allah karena udah belajar magnet rezeki gitu ya. Nah, itulah Bapak Ibu apa persoalan-persoalan yang ada sebenarnya yang buat itu kita sendiri Bapak Ibu ya. Tumbuhkan dengan suami, dengan istri, coba dengan pasangan. Bisa jadi yang buat kita kok gitu. Kenapa sih pasangan hidup kok sampai seperti itu ucapannya? Barangkali tanpa sadar kita sendiri pun yang memancing gitu Bapak Ibu. Jadi cermin ajaib itu manfaatnya adalah untuk bisa saat itu juga memadamkan api kesedihan dan kemarahan kita, gitu kan? Jadi semua itu Allah buat memang ya, Allah izinkan ada untuk apa? Untuk biar bisa kita kembali menyebut nama-Nya. Ya Allah, ampuni aku ya Allah, gitu kan? Nah, ketika pertolongan Allah belum juga datang, nih Bapak Ibu ya, kita harus terus nih bisa mendekati Allah. Kemudian persoalan kok kemudian seperti tidak tuntas ya. Saya udah mendekati Allah, kenapa seperti ini? Yakinkan Bapak Ibu. Pada waktu Bapak Ibu sudah bertobat untuk mendekati Allah, tetapi kok belum juga ada ketemu jalan solusinya. Yakin Bapak Ibu. Bapak Ibu udah istighfar, saya sudah disarankan ya oleh peserta offline. Bunda istighfar, Bunda sekian kali. Udah, maaf, udah gitu. Gitu ya, aku nikmati karena masih proses gitu ya. Bisa jadi baju saya kotor gitu kan, saya nikmati gitu kan sambil saya pelajari gitu kan. Saya kurang apa gitu ya, sambil saya belajar. Nah, kata ulama ya, pada waktu kita sudah mendekati Allah, sudah bertobat, mohon pertolongan ya, tetapi kok belum juga tuntas nih persoalannya. Ya, kenapa seperti ini? Kata ulama, yakinkan pada hati Bapak Ibu. Itu tanda Bapak Ibu akan mencapai tingkatan makom keimanan yang lebih tinggi dan bahkan bisa jadi paling tinggi Bapak Ibu. Seperti Nabi Ayub kan, Masya Allah, 18 tahun ya dikasih ada penyakit ya, kalau sekarang ini bisa jadi lepra gitu ya. Ternyata mau diangkat gitu ya, mau dikasih keajaiban. Nah, disinilah barangkali Bapak Ibu karena bungkus permennya itu berlapis-lapis gitu ya. Ya permennya itu nanti bisa jadi manis sekali. Yakinkan di dalam hati Bapak Ibu, maka keluhan itu hindarkan ya. Kemudian kesedihan itu juga hindarkan ya. Adanya futur itu juga jangan sampai ada, sama terus gitu ya. Karena apa? Karena Allah akan segera turunkan cintanya. Maka cepat raih Bapak Ibu. Jangan tinggalkan. Jangan sampai Bapak Ibu remedi. Loh Bunda, saya sudah belajar magnet rezeki, saya sudah ikut RFF LOP di online, saya ikut Insan Mulia, ternyata kok malah HP saya hilang gitu. HP saya kok malah pindah tangan kayak gitu. Saya tantang orangnya gitu ya, saya tantang. Bunda, mau lanjut apa enggak nih? Mau lanjut enggak riadohnya? Kalau enggak lanjut Bunda remedi, eman-eman. Iya Bunda, ya Allah, aku udah di offline di lingkungan pekerjaan saya, malah saya diolok-olok. Apa itu ilmu magnet rezeki? Udah ini makom Bunda mau dinaikkan. Bunda kalau enggak lanjut, wah eman-eman tinggal sepertiga lagi Bapak Ibu. Tinggal sepertiga lagi Bunda gitu. Tadi orangnya pas sore ini ke saya gitu ya. Jadi saya beri motivasi, saya berikan ada contoh-contoh gitu ya. Pada saat ada tumbukan yang benar-benar rasanya ya Allah, saya udah kejepit banget seperti ini. Saya sudah berusaha baik tapi kok dihina orang, udah HP-nya juga hilang lagi. Malah saya tambah amanah lagi gitu kan, Masya Allah. Jadi bertubi-tubi gitu ya. Ternyata di sana tanda ya dari permennya itu nanti di dalamnya itu super manis nih Bapak Ibu, karena Allah akan memberikan ya derajat yang seperti Bapak Ibu impikan. Nah, jika Allah sudah memberikan ada getaran pada jiwa Bapak Ibu, getaran untuk
bisa mencapai makom itu ya. Makom apa nih? Makom yang lebih baik ya. Itu tandanya petunjuk pertama dari Allah itu adalah untuk bisa Bapak Ibu segera memperbaiki diri. Bisa jadi ada lapisan kulit bawang yang memang perlu untuk dibuka kembali gitu. Ya tambahinlah baca Al-Qur'annya, akhirnya tambahin mendoakan orang lain, tambahin lagi sedekahnya gitu ya. Nah, tambahin lagi untuk bisa sholatnya, bisa jadi belum tahajud, belum duha gitu kan. Nah, Allah itu punya sifat yang luar biasa sayang dan cinta kepada kita. Maka nggak akan dibiarkan seorang hamba pulang kepada Allah nih ya dalam keadaan masuk dalam neraka. Maka dibersihkan dulu gitu ya. Dibersihkan dulu Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan tidak mudah keadaan kita. Ya rasanya tidak nyaman karena dicuci. Coba baju kalau dicuci aja kan dikucek gitu ya. Luar biasa. Tapi kalau kita bisa melewati proses pembersihan itu, nanti menjadi ada bersih, nyaman, wangi, kan kita sendiri yang merasakan gitu ya. Maka nggak akan dibiarkan ya selama nyawa kita masih ada di dalam jasad kita, di dalam kerongkongan kita, maka akan Allah beri petunjuk ya, beri petunjuk nih, beri ada tumbukan-tumbukan gitu, diberikan ada ujian. Nah, maka Bapak Ibu kita jangan sampai untuk larut dalam kesedihan itu. Jangan sampai larut di dalam kesalahan. Kenapa larut dalam kesalahan? Karena kecewa pada keadaan, ya Allah aku udah memperbaiki diri, tapi kok malah saya mendapatkan ini. Ini kan larut Bapak Ibu. Bapak Ibu justru menyalahkan Allah di sana, larut dalam kesalahan. Jadi nanti akhirnya dicuci terus-menerus, tidak selesai-selesai. Ini kan banyak terjadi Bapak Ibu pada orang-orang yang tidak belajar magnet rezeki. Menyalahkan orangnya, menyalahkan keadaan, marah-marah terus, sedih terus, ya bahkan kemudian depresi, stres. Akhirnya seperti Bunda Prita yang temuin ada di rumah sakit saat itu. Yang terjadi apa? Penyakit semakin mendera terus-menerus. Karena tidak ada muhasabah, tidak ada untuk fight ya ke yang lebih baik lagi. Akhirnya ya Allah makin tambahkan ke tidak mudahan itu gitu ya. Jadi Bapak Ibu untuk jangan larut kepada kesalahan ya. Kemudian Bapak Ibu jadikan waktu untuk yang ada ini ya, jadikan untuk berubah gitu. Bapak Ibu berubah. Bapak Ibu hijrah. Termasuk saat ini juga Bapak Ibu. Saat ini Bapak Ibu untuk bisa hijrah kembali. Walaupun Bapak Ibu sudah sering ya di malam Jumat ini ya ria tuh. Tetapi bisa jadi ada lapisan ya, karena 2 juta informasi per detik Bapak Ibu, kemudian 60.000 proyeksi selama 24 jam, bayangkan. Jadi bisa jadi ada kekotoran-kekotoran di dalam pikiran dan perasaan kita Bapak Ibu, sadari itu ya. Jadi akhirnya Bapak Ibu jangan pesimis ya, ayo untuk segera berubah ya, segera untuk bertaubat ya, dan kita itu dalam berubah menuju ke orang lebih baik lagi berlomba dengan waktu Bapak Ibu. Kalau sekarang ini juga kita tidak mau berubah ya, maut itu bisa datang kapan saja ya. Materi yang kemarin ya, untuk bisa segera bertobat, jangan ditunda kembali, segera untuk istighfar, segera untuk tambahkan nilai-nilai baik. Nah sahabat surga semua yang dicintai oleh Allah, saat Bapak Ibu di sini ada yang sedang diuji di dalam kehidupannya, maka dipastikan di dalam hati kita ya, di sana yakinkan di dalam hati kita, di sanalah ada tanda dan bukti Allah mencintai kita. Kita yakinkan di sana Allah tuh cinta kok sama kita gitu. Allah cinta sama kita, sayang sama kita, maka diberi ada ketidakmudahan ini untuk kita menjadi lebih tangguh, lebih baik lagi. Nah, kalau ada di antara kita yang masih ada kesulitan, ada ketidakmudahan ya, kemudian berasanya tidak mudah sekali ya, Allah di sana masih menitipkan ada pesan cinta melalui kesulitan yang kita hadapi itu. Maka mulai saat ini nih Bapak Ibu ya, pada waktu Bapak Ibu masih diuji ketidakmudahan, kalimat yang menguatkan adalah Allah masih sayang sama kita.
Tanamkan ada di bawah sadar kita. Allah masih cinta kepada kita. Allah masih kangen sama kita. Bisa jadi Allah mencari-cari kita, ada di barisan orang yang berzikir, kita tidak diketemukan di sana. Allah cari-cari kita, ada di barisan orang yang sholat, ada di masjid, tapi tidak ketemukan kita. Allah masih cari-cari kita di barisan orang yang baca Al-Quran dengan nyaman, tapi tidak ketemukan kita. Bisa jadi seperti itu. Allah masih cari-cari kita, orang yang senang berada di majelis taklim dengan nyaman, dengan bahagia ada di sana, tapi tidak ketemukan. Bisa jadi itu Bapak Ibu ya. Maka koreksi dan kemudian berpindah ke yang lebih baik lagi. Nah, ada 3 alasan Bapak Ibu bisa dicatat ya. Kenapa Allah menguji kita? Yang pertama, saya untuk bisa lebih percepat ya, karena nanti akan ada belajar telepati ya, telepati untuk kita bisa LOP menarik uang dengan mudah. Tentunya adalah dengan bahasa yang lain dari yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Karena ini nanti untuk memperkaya ya. Kenapa Allah memberikan teguran kepada kita? Kenapa Allah menguji kita? Yang pertama alasannya, karena Allah sedang mengingatkan kita Bapak Ibu. Boleh jadi ada dosa yang pernah kita lakukan, sehingga dengan ujian itu Allah masih menghapuskan ketidaktepatan kita, dosa-dosa kita. Di sini Bapak Ibu, kita ingat, oh saya ada perisai nih, bisa jadi dengan saya ada teguran seperti ini, saya terima dengan lapang, bismillah, nanti saya dapat ampunan Allah. Yang kedua, Allah sedang ingin mengangkat derajat kita agar ya kita mendapatkan nilai kebaikan yang lebih di dalam kehidupan kita. Bisa jadi nilainya kurang Bapak Ibu ya. Masih ingin mengangkat derajat kita, mau diberikan ada makom yang lebih baik lagi. Kalau tidak diberi teguran kan bisa jadi kita enggak mau belajar. Ya waktu itu kalau saya nyaman di keluarga ya, kemudian saya sehat-sehat saja, mungkin saya tidak mau untuk bisa belajar ilmu-ilmu yang metafisik seperti ini. Ya udah zona nyaman kok gitu. Nggak mau ke taklim gitu. Kalau saya dalam kondisi disayang keluarga ya, kemudian saya sehat gitu kan, bahagia seluruhnya, ya zona nyaman gitu Bapak Ibu. Makanya Allah berikan ada ujian itu, ada persoalan itu untuk bisa mengangkat derajat yang akhirnya impian itu terwujud. Impian apa nih? Disayang keluarga terwujud gitu ya, sehat terwujud. Karena apa? Karena Allah angkat derajatnya, cukup nih nilainya gitu. Ya walaupun kadang mungkin kambuh kembali, naik turun, ya lumrah gitu ya. Ini manusiawi gitu, karena manusia juga melakukan kadang ketidaktepatan lagi, ya udah kita terima gitu ya, agar kita mendapatkan ampunan Allah. Yang ketiga, Allah itu sebenarnya sudah tulis kita, sudah tulis nama kita akan mendapatkan surga Firdaus. Masya Allah, Jannatul Firdaus Bapak Ibu, sudah ditulis nih ya. Tetapi amalan kita kurang nilainya. Maka diberikan ujian inilah ya, agar mendapatkan nilai sabar nih yang kemudian mendongkrak, meleverage nama kita benar-benar mendapatkan surga VVIP. Kuncinya apa? Sabar, menerima ketidakmudahan di dalam kehidupan kita. Nih, siapa yang tidak mau dapat surga Bapak Ibu? Akhirnya iya ya, masa sih saya tidak mau dapat surga gitu ya, udahlah saya terima nih dengan lapang dada. Akhirnya enjoy saja gitu ya, tidak terasa tersiksa ya, tumpukan itu menjadi nyaman di hati gitu ya, bisa diterima dengan lapang. Nah, hidup ini sebenarnya Bapak Ibu ya adalah sebuah pergantian antara syukur dan sabar. Catat Bapak Ibu, bisa jadikan status. Hidup ini sebenarnya pergantian antara syukur dan sabar. Di saat Allah memberikan ada kenikmatan pada kita, maka di sanalah Allah menginginkan kita untuk bisa mendapatkan pahala syukur. Lalu di lain waktu
saat Allah memberikan ada ujian kepada kita, maka disitulah Allah menginginkan kita mendapatkan pahala yang lain, yaitu pahala sabar. Syukur dan sabar bergantian. Dan kita tidak bisa memilih dalam kondisi apa sesuai keinginan kita. Allah punya hak prerogatif. Ada hak di sana, Bapak Ibu. Mau memberikan kita keajaiban atau memberikan ada tumbukan. Itu haknya Allah. Siapa yang akan diberi nikmat, siapa yang akan diberi ujian, itu adalah Allah yang memilihkan. Maka la ing sakartum la asidan nakum wala ing kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kita semua mau bersyukur, niscaya Allah akan tambah nikmat kepada kita. Tetapi jika kita mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka azab Allah itu sangat pedih. Ibrahim ayat 7. Kita ingat ini Bapak Ibu. Akhirnya menguat diri kita. Jadi Bapak Ibu jangan menunggu bahagia lalu kemudian baru bersyukur, jangan. Tetapi bersyukurlah untuk apapun yang kita miliki saat ini Bapak Ibu. Munculkan. Napas masih nikmat ya, wajah ya masih luar biasa. Wah, Masya Allah, kulitnya masih bagus ya, kemudian badan sehat luar biasa. Syukuri itu ya. Syukuri apapun yang kita miliki sekarang ini, karena itu nanti yang akan membuat diri kita makin bahagia, bahkan bahagia tanpa syarat itu akan mudah. Nanti menarik ada kebahagiaan yang lainnya itu akan ringan gitu Bapak Ibu. Pada akhirnya rencana Allah itu pasti nggak akan mungkin Allah memberikan ya yang nggak baik pada hambanya. Pasti rencana Allah itu terbaik Bapak Ibu. Kecewanya hari ini Bapak Ibu, mungkin ada nih Bapak Ibu ya yang masih ada sakit hati, terluka, kecewa ya, karena Allah akan memberikan kebahagiaan di masa mendatang. Manis permennya nanti akan terasa. Maka buka nih di gua keajaiban. Ada di transformation spiritual kita nih, nanti kita akan buka ya. Nah, sakitnya di hari ini, tidak mudahnya di hari ini, karena Allah akan mengganti kebahagiaan yang tiada tara di hari berikutnya. Yang perlu kita lakukan adalah jadikan diri kita selalu menjadi hamba yang lebih positif lagi. Terus untuk belajar, fokus terus untuk bisa hijrah. Ya, cari, Bapak Ibu cari dan gabung pada circle-circle yang baik, komunitas-komunitas yang baik. Di sini Bapak Ibu, komunitas insya Allah nyaman, adem, kayak tadi Bunda Pita sampaikan, ada tumbukan, bisa ada tempat curhat yang nyaman, akhirnya bisa menjadi ada penetral dari kegundahan itu, dan kemudian bisa tersenyum kembali. Ikhtiar maksimal Bapak Ibu, ikhtiarkan maksimal, karena nasib kita yang bisa memperjuangkan adalah diri kita sendiri. Pasti nanti selanjutnya Allah akan karuniakan banyak keajaiban. Fa inna ma'al usri yusro. Inna ma'al usri yusro. Maka sesungguhnya beserta ketidakmudahan, beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Ini Bapak Ibu ya, materinya untuk menguatkan dari kondisi batin Bapak Ibu yang mungkin saat ini Bapak Ibu ada ketidakmudahan di dalam kehidupan, akhirnya bisa menjadi strong dan menguat kembali. Bonusnya Bapak Ibu, cara bagaimana untuk bisa telepati uang agar mudah datang dan tunduk kepada kita. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Tarik uang. Uangnya tak buntel. Contohnya seperti ini. Jadi ditarik. Kemudian bisa datang dengan mudah. Sehari bisa 10 juta, sehari bisa 15 juta, sehari bisa ya 5 juta, insya Allah mudah gitu ya. Cara telepatinya nih Bapak Ibu,
Saya mohon maaf tadi saya memunculkan untuk menguatkan Bapak Ibu, untuk memotivasi gitu ya, bahwa bener enggak sih Bunda ilmunya itu gitu ya, bener enggak sih Bunda udah praktek kayak gitu. Nah makanya saya berikan ada contoh-contohnya gitu ya. Jadi ini bukan ilmu abal-abal, memang sudah dipraktekkan oleh banyak praktisi ya. Kemudian saya sendiri yang menyampaikan juga udah praktek kayak gitu ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, uang itu mudah ditarik di dalam kehidupan kita. Ini saya menguatkan kembali kepada Bapak Ibu. Baik hanya duduk diam saja, ini catatan ya, duduk diam saja tanpa bekerja bisa narik Bapak Ibu. Atau bahkan dengan bekerja itu jauh lebih mudah. Nah, bukan hanya satu cara, duduk diam saja ya Bapak Ibu, tetapi adalah bisa dengan bekerja, itu jauh lebih mudah. Tetapi bekerjanya adalah dengan bersenang-senang gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk menariknya? Yaitu dengan ada telepati uang ya, dengan menggunakan kekuatan pikiran bawah sadar. Ini saya ulang kembali ya. Dan ilmu itu memang, ilmu ini ya memang seperti tidak bisa kepegang ya gitu ya, tidak bisa kepegang. Bisanya kan kita amati kemudian kita praktek seperti itu Bapak Ibu, karena goib ya. Nah kekuatan pikiran itu goib dan tapi ya goib tapi memang ada nyata Bapak Ibu, bekerja nyata, dan itu luar biasa dampaknya di dalam kehidupan kita. Kabar baiknya Bapak Ibu, bukan hanya praktisi saja, orang-orang yang ya power saja seperti Gurunda Ustadz Nas, yang mungkin juga CTMR yang sudah powerful, itu bukan mereka saja Bapak Ibu, tetapi semua orang bisa melakukannya gitu Bapak Ibu. Ini kabar baiknya, Bunda Suteni bisa melakukannya ya, Ayah Suudi, nah Bapak Ibu yang lain di sini bisa melakukannya ya. Beberapa kali ya teknik ini saya mencoba dan hasilnya nyata. Seperti halnya dengan saya ada tidak mudah ada di ini ya THT ya, ada di paru-paru gitu ya, ada di tenggorokan. Itu pun saya memakai ada telepati sebelum tidur, itu saya praktek terus seperti itu ya, mempraktekannya, dan alhamdulillah menjadi lebih baik seperti itu. Nah Bapak Ibu, izinkan saya untuk sampaikan kisah nyata ini sebagai gambaran, karena harus ada contoh untuk bisa melatar belakangi dari praktek telepati. Kalau tidak ada contoh, Bapak Ibu gambarannya kurang jelas gitu. Walaupun memang sudah sering saya sering menyampaikan ada ilmu LOP ya. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Suatu ketika ada seseorang ini seorang pemuda kehabisan uang gitu. Lalu dia segera beranjak masuk ke dalam masjid. Nah, ini nanti ada ceritanya nih. Ya, masuk ke dalam masjid melakukan sholat sunnah untuk apa nih? Menambah energi baik, gitu ya. Di sana ngapain nih? Ya ada sholat sunnah, kemudian wiridan, wirid zikir, memuji Allah dengan jumlah yang tak terhitung, karena kan sendirian Bapak Ibu. Menambah energi baik. Nah setelah zikir ya, setelah wiridan, kemudian dia membatin. Uang yang dibutuhkan berapa Bapak Ibu? Uang yang dibutuhkan ternyata Bapak Ibu sebenarnya hanya 100.000 Bapak Ibu. Maka ini sangat mudah bagi dia gitu. Karena kalau uangnya sedikit itu seperti tidak ngarep-ngarep banget. Nah ini kuncinya tidak ngarep-ngarep banget Bapak Ibu. Kuncinya rilis gitu ya. Si pemuda ini hanya butuh 100.000 gitu kan. Lalu kemudian setelah zikir ya, dan kemudian pulang menuju ke rumah, tidak selang lama Bapak Ibu, tidak selang lama ya. Tidak selang lama ternyata ada tamu nih datang ya. Ada seseorang yang datang mengetuk pintu tanpa diduga. Ternyata tamu tersebut ya memberikan ada uang
jumlahnya persis seperti apa yang sudah ditelepatikan, seperti apa yang sudah di LOP-kan setelah wirid zikir tadi di masjid, ya. Diberikan uang 100.000 itu kepada pemuda tadi. Pemuda tersebut ya sempat heran dan kaget ya, kejadian itu kok tiba-tiba ujuk-ujuk jadi nyata. Nah, itulah keajaiban. Ini contoh ya, 100.000. Ada lagi nih yang menaik ya hajatnya ya. Ada kisah lagi, kita sebutkan saja ya, Mas Bagus gitu ya. Mas Bagus ini teman saya ya. Nah, saat itu dia membutuhkan uang 1 juta. Itu Bapak Ibu. Lalu dia pergi menuju kemana nih Bapak Ibu? Mohon maaf ya, ke makam orang tuanya. Bukan meminta kepada ahli kubur, bukan. Ya, di sana adalah mendoakan kedua orang tuanya. Gitu. Mendoakan kedua orang tuanya. Lalu bermohon kepada Allah, meminta sesuatu. Yang diminta apa nih? Uang 1 juta rupiah. Gitu ya. Nah, kemudian ya setelah berdoa lalu pulang ke rumah, tak selang lama ya ada seseorang yang datang ke Mas Bagus tersebut minta nasihat gitu. Karena orang tersebut masih banyak persoalan. Mas Bagus, tolong Mas Bagus, saya dinasehatin gitu, karena saya mau konseling gitu kan. Karena saya ada persoalan dan saya kok masih mengganjal banget, saya gelisah gitu kan. Saya gelisah, saya bahkan tidak bisa tidur, tolong saya dikasih ada nasihat biar saya menjadi rilis dan ya bahagia lagi gitu, saya tidak kepikiran lagi gitu kan. Nah, setelah diberikan nasihat gitu ya, seperti biasa ya, seorang tamu tersebut ya setelah dikasih nasihat ya, kemudian dikasihkan ada apa yang dibutuhkannya, berpamitan ya, dan juga bersalaman. Nah, saat bersalaman itu Mas Bagus kaget gitu ya, salamannya mak grenjel gitu, Bunda Suteni gitu ya. Ternyata salamannya itu ada amplopnya nih, tebal gitu. Amplopnya tebal nih, Mas Bagusnya kaget gitu ya, karena disodorin amplop yang tebal. Dan ternyata saat dibuka itu benar-benar uang 1 juta seperti apa yang sudah ditelepatikan. Saat itu Mas Bagus heran, kok persis sama ya uangnya, nominalnya seperti apa yang saya doa tadi gitu. Dan peristiwa ini ya sering terjadi. Nah, Bapak Ibu ada yang pernah mengalami? Coba LOP apa ya, telepati apa, kemudian kok datang nih gitu ya. Kalau saya pribadi ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah. Nah, kasus ini ya sebenarnya sering terjadi di dalam kehidupan kita. Cuma mungkin kita kurang mencatatnya gitu ya, kurang mengingatnya ya. Kejadiannya hampir sama nih Bapak Ibu, hanya prosesnya yang berbeda-beda gitu kan. Nah, makanya Bapak Ibu kita seragamkan di sini ya, ada riyadhah. Riyadhah apa nih? Menambah nilai baik berjamaah ya, dengan waktu 1 jam ya. Wah, Bunda Asmawati ya kemarin juga keajaiban ya, rumahnya sudah laku sudah ada yang mengontrak gitu ya, tiba-tiba saja ajaib gitu ya, karena amalan baik yang tertabung itu kemudian diklik gitu ya dengan LOP, dengan telepati gitu ya. Nah, intinya adalah prosesnya berbeda-beda nih Bapak Ibu, tetapi intinya ya uang itu datang, pertolongan Allah datang setelah kita LOP, setelah kita membatin, setelah kita telepati gitu ya, dengan ada VAS bisa jadi. Nah, dari penjelasan yang saya sampaikan di atas ya, apakah ini kebetulan Bapak Ibu? Kalau kebetulan itu menjadi bukan ilmu Bapak Ibu. Wah, kebetulan ya udah akhirnya menjadi ini abai gitu ya. Tetapi kalau itu adalah keajaiban, makanya kita bisa pelajari dan kita bisa ulang kembali petanya. Tentu ini bukan kebetulan Bapak Ibu, bukan, tetapi adalah keajaiban. Maka kita pelajari Bapak Ibu dan bisa kita ulang kembali. Inilah ada proses ya, disinilah ada proses dari proyeksi ya, kemudian seperti menarik gambar ya dari pikiran kita sendiri, lalu berfokus dan memancarkan ada getaran energi proyeksi telepati LOP kita ke alam semesta. Ada getaran di sana, getaran
memproyeksi, menarik gambar, kemudian mengangkasa ke alam semesta. Terhubung ke semesta, terproyeksi menjadi gambar, hadir, ketarik, lalu datang pesanan itu di dalam kehidupan kita. Itu jalannya Bapak Ibu. Sesimpel itu Bapak Ibu, ya. Nah, menariknya ini benar-benar terjadi dengan mengontak segala kemungkinan di semesta dalam mewujudkan keinginan atau LOP kita tersebut. Itu Bapak Ibu. Ini adalah dengan cara kita mengontak, ya, dengan cara kita telepati dengan LOP. Tetapi ada contoh lain, ya. Ada contoh lain, ada seperti ini Bapak Ibu. Ini kisah nyata. Ada seseorang saat ada di pom bensin, ya, atau Bapak Ibu saat membayar belanjaan, Bapak Ibu kan sudah saya ajari, ya, untuk bicara dengan uang, gitu kan. Ini kisah yang lain, ya. Tadi adalah dengan ada telepati menvisualisasikan. Kalau yang kedua adalah dengan mengajak bicara pada uang yang kita bayarkan atau uang yang kita terima, gitu Bapak Ibu. Nah, di sini kasusnya contoh saat seseorang itu berada di pom bensin, ya, kemudian mengisi mobil, ya, mengisi bensin di mobilnya ini 300.000 gitu, ya. Nah, saat itu seseorang itu membatin lalu berdialog dengan uang tersebut. Nih dialognya Bapak Ibu yang belum praktek, ya, yang belum praktek. Makanya ini pelajarannya seperti mengulang, ya, meriset tapi mengupgrade kembali karena ada tambahan-tambahan kata-kata dan kalimat, ya. Fokus kepada uangnya, ya. Kemudian Bapak Ibu terima keadaan saat ini saya ada di pom bensin, terima kasih ya Allah keadaanku sehat, keadaanku nyaman, ya. Kemudian bismillah, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Hanan, ya Manan, ya Fatahu, ya Rozak, ya Huni, ya Muhni. Ini kita connect kepada Allah. Lalu kita komunikasi dengan uang. Wahai uang, saatnya sekarang ini kamu berjasa, bisa berkontribusi menjadi alat bayar. Ini karena kan ada di pom bensin, ya, menjadi alat bayar untuk kegiatan dari banyak orang termasuk saya, gitu kan, termasuk orang itu tadi. Dan kemudian lanjut. Dan tugas kamu selanjutnya, ajak teman-teman kamu untuk berdatangan lagi kepadaku dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Ajak bicara ke uangnya. Kamu panggil ya teman-temanmu lebih banyak lagi. Masuk ke dompetku, masuk ke rekeningku, masuk ke laciku, masuk ada ke rekeningku, masuk ada ke tasku. Seperti itu Bapak Ibu. Dan ternyata pada saat seseorang ini, ya Bapak Ibu, yang ada di pom bensin itu berbicara dengan uang tadi, gitu ya, tidak selang lama sore harinya, ya, orang tersebut kemudian mendapatkan uang kembali puluhan kali lipat. Boleh praktek Bunda Dewi, boleh sekali. Mendapatkan puluhan kali lipat. Coba bayangkan Bapak Ibu, keluar untuk bensin 300.000, kan full nih, full tank. Tetapi sore harinya dapat 3 juta, sore harinya dapat 5 juta, sore harinya dapat 10 juta. Coba lipatan berapa nih Bapak Ibu? Nah, ini bisa diterapkan, bisa dipraktekkan, gitu Bapak Ibu. Telepati ini memancing, ya, telepati ini adalah dipakai dengan cara memancing uang yang kita bayarkan, ya, kita ajak bicara untuk mendatangkan lebih banyak lagi teman-temannya masuk ke dalam dompet atau tas atau rekening kita. Oke, sekarang kita pelajari polanya Bapak Ibu, ya. Itu tadi contoh-contohnya, ya. Kita pelajari polanya, bagaimana sehingga ini terjadi kepada diri kita. Catat Bapak Ibu. Pola yang pertama. Pola yang pertama, adanya rasa butuh. Kita butuh nih akan uang. Saat itu kita membutuhkan. Akhirnya kan mudah memproyeksi, gitu ya. Kita butuh. Yang pertama Bapak Ibu, adanya rasa butuh terhadap finansial, terhadap uang saat itu. Rasakan, ya Allah saya butuh uang.
waktu yang ada Kamis malam Jumat pekan kemarin Bapak Ibu, saya telepati, saya LOP, benar-benar saya butuh sembuh ya Allah, saya butuh kayak maksa gitu. Alhamdulillah saat itu saya hanya batuk 1 kali, saya ingat itu Bapak Ibu, keajaiban. Keajaiban ya. Tapi memang 1 hari full saya istirahat gitu. Karena memang pada saat saya ada kambuh seperti ini harusnya banyak istirahat gitu. Tapi keadaan memang tadi siang saya tidak memungkinkan ya untuk banyak istirahat karena banyak ketemu dengan Mas Gilang ya, kemudian banyak ketemu dengan ada karyawan gitu, kemudian juga membuat materi ini dan lain-lain gitu Bapak Ibu. Ya mohon izinnya kalau saya ada TikTok ya Bapak Ibu ya. Kembali lagi karena saya ingin memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu. Jangan ada jeda dalam riyadhah ini ya. Kemudian yang kedua, dari yang pertama adalah rasa butuh kita kepada barang tadi, yaitu uang. Kedua, rasa butuh kita sampaikan ke semesta dengan cara membatin atau ucapkan di dalam hati, proyeksikan di dalam kuantum dengan kata-kata yang jelas, lugas, dan tegas. Ini penting Bapak Ibu. Ternyata, ya Allah, aku butuh ya Allah, aku butuh ya Allah, tarik gitu. Tapi kita enggak ini ya, enggak force gitu ya, enggak ya. Setelah itu kita rilis gitu. Kemudian yang ketiga ya, dari yang kita sudah jelas, tegas, lugas, pas gitu ya. Yang ketiga, rilis, lepaskan. Lalu jangan ngarep mendalam. Menanyakan bagaimana caranya, lalu berapa jumlahnya, bentuknya kayak apa, ini jangan ditanyakan Bapak Ibu. Karena udah rilis ya lepas ya, rilis kemudian sudah menjadikan wilayah Allah saja nih, gitu ya. Kobil kuku Bunda, silakan Bunda Rosnidar, keren yakin ini nanti ya. Dan Bapak Ibu diingat ya, tadi Bapak Ibu sudah LOP. Sudah LOP nih, ingat, oh ya saya sudah LOP, tapi tambahin yakin gitu. Jangan diingat, tapi kemudian ditanyakan dengan cara apa Allah realisasikan, bagaimana, dari arah mana, jangan. Tetapi tambahkan yakin Allah akan realisasikan dengan caranya gitu. Coba Bapak Ibu jadi orang yang yakin seperti itu. Lalu bergerak dengan bahagia, jangan kemudian zonanya Bapak Ibu posisi wena aja gitu di rumah. Bapak Ibu belum makomnya kayak gitu, bergerak. Ustadz Nas aja masih bergerak gitu ya. Jadi ya udah bergerak gitu kan. Mau latihan online gitu kan. Mau juga latihan memasak misalnya ya, mau latihan kanva, bergerak pokoknya gitu Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu lupakan. Nanti lakukan lagi gitu Bapak Ibu ya. Ya caranya adalah rilis, TSL, terima, syukuri, lepaskan ya. Kemudian jangan tanya-tanya kapan, seperti apa, jangan. Tapi tambahkan yakin dengan caranya. Dengan caranya Allah akan datangkan bagaimana nanti dari arah manapun. Yakin aja seperti itu. Keempat, biarkan itu menjadi wilayah Allah yang mengatur keajaibannya datang melalui gerakan semesta. Tugas kita BTS. Ini yang tidak mudah Bapak Ibu. BTS-nya ini tidak mudah. Karena apa? Triggeran ujian di sekitaran kita itu hadir. Contoh misalnya kayak Bunda Esa ya, Bunda Esa, mohon izin saya sebut nama ya. Alhamdulillah sudah riyadhah offline online gitu misalnya. Malah kena trigger gitu. Triggernya bermacam-macam. Yang HP-nya tiba-tiba pindah tangan, padahal di sana ada banyak sekali catatan, ada juga kemudian ada ini ya apa namanya SIM, ada juga istilahnya surat-surat penting kayak gitu kan. Belum lagi di sekitarannya, di pekerjaannya itu menganggap aneh, coba Bapak Ibu. Ya ini triggeran-triggeran. Nah mau tetap bertahan enggak atau bahkan menambah enggak gitu. Kalau menambah nilai baiknya tetap bertahan riyadhahnya, jempol. Segera akan terbuka bungkus permennya, keajaiban akan datang. Tetapi kalau kemudian, Bunda aku selesai aja ya,
wah enggak mudah nih kayak gini. Ya remedi Bapak Ibu, udah enggak jadi gitu. Nih ya Bapak Ibu ya. Ini adalah polanya ya, polanya seperti itu. Lalu Bapak Ibu, praktek metodenya seperti apa? Nah, ini prakteknya keren ya, ada prakteknya. Oke. Duduk hening Bapak Ibu. Tenangkan pikiran, tenangkan perasaan ya. Makanya Bapak Ibu penting sekali menjadi jiwa-jiwa pemaaf. Menjadi orang yang senang memaklumi. Menjadi orang yang senang melupakan ketidaktepatan orang lain. Ini penting. Menjadi orang yang MLM. Memaafkan, melupakan, memaklumi. Kalau belum, kalau Bapak Ibu masih ada jiwa-jiwa pendendam di sana, masih ada jiwa-jiwa amarah, masih ada sering tertrigger, ini PR-nya selesaikan dulu. Sambil ya mungkin tetap dilatih, tapi jangan tanya kalau belum ajaib lah, masih bocor kok gitu. Ya, masih bocor. Itu yang menyebabkan LOP telepatinya ketarik lagi, enggak jadi itu mengangkasa. Itu Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu duduk hening, pikiran tenang, perasaan juga nyaman. Kemudian Bapak Ibu fokus kepada keadaan saat ini. Jadi Bapak Ibu jangan hidup berada di masa lalu yang penuh dengan kesedihan dan kepahitan, jangan. Mengingat hal-hal masa lalu yang tidak nyaman, jangan. Hiduplah pada saat ini. Alhamdulillah, syukuri keadaan saat ini. Apapun keadaannya, tumbuhkan hal-hal yang baik. Jangan hal yang tidak baiknya, ya aku masih tidak sehat, ya aku batuk, aku kan malu. Jangan Bapak Ibu, jangan gitu. Maka saya tidak malu gitu, karena memang ini masih didetok gitu. Maka Bapak Ibu kalau saya batuk, Bapak Ibu sempurnakan dengan doa. Bapak Ibu lengkapi dengan doa. Ini minus saya, lengkapi dengan doa. Bapak Ibu bahkan akan mendapatkan nilai plus. Ya, di sini akan ada saling silang gitu. Enggak kemudian minus semua gitu. Jadi pada saat saya ada detok, Bapak Ibu doakan gitu. Bapak Ibu akan mendapatkan doanya para malaikat gitu ya. Nah, fokuskan pikiran saat ini, lakukan beberapa menit ya, kayak yang PASTSL itu sampai 20 menit. Awali dengan tambahan ada energi-energi positif ya. Sholawat Hakul Mubin, kemudian zikir, baca Al-Qur'an, tasbih kayak tadi ya, seorang pemuda yang ada di masjid gitu ya. Kemudian pikirannya tenang, perasaannya nyaman, full mutmainah gitu ya. Kuncinya satu Bapak Ibu adalah sadari betul kondisi saat ini. Syukuri ya, bukan pada keadaan pahit masa lalu galau masa depan. Jangan. Jadi betul-betul saat ini bahagia, damai. Ini nanti energinya terkumpul ada di sana, ada di dalam diri kita, di sini, sekarang ini. Yang kedua, setelah pikirannya tenang, perasaannya nyaman, damai, full, selanjutnya Bapak Ibu munculkan rasa butuh terhadap uang tadi. Ya Allah, saya butuh uang itu, gitu ya. Berapa besar Bapak Ibu? Sebutkan. Contoh, misalnya ya, saya butuh 10 juta. Ucapkan di dalam hati. Ucapkan, saya butuh 10 juta untuk membayar A, B, C, D. Saya butuh 30 juta dalam waktu 1 bulan ini. Sampaikan untuk berangkat umroh, untuk kebutuhan apa, dan lain-lain. Gitu. Silakan Bapak Ibu sebutkan ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Kita butuh uang 10 juta. Ini penjelasan yang seperti ini belum saya sampaikan ya. Nanti praktek seperti ini nanti bisa Bapak Ibu lakukan gitu ya.
rasa butuh terhadap uang itu, lalu sebutkan nominalnya. Betul-betul berharap kepada Allah, ya. Pada waktu Bapak Ibu menariknya saat itu, Bapak Ibu berasa butuh sekali, tapi setelah itu TSL. Nah, kecantikan ini, ya, kelihian ini perlu sekali Bapak Ibu untuk ada jam terbang untuk latih gitu Bapak Ibu. Ini ilmunya daging banget Bapak Ibu. Kalau yang tidak ikut malam ini, wah, tidak untung besar gitu Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu sebutkan nominalnya, ya, berapa yang Bapak Ibu butuhkan dalam pekan ini, ya, atau di dalam bulan ini gitu. Ya, jangan mendadak hari ini Bapak Ibu. Kalau hari ini kemudian Bapak Ibu mintanya 100 juta ya, nanti gimana ya, kayak mengambil di bank aja harus memberitahu dulu kok gitu kan. Ya kan? Jadi Bapak Ibu jauh-jauh hari gitu ya. Jauh-jauh hari gitu, jangan besok langsung ada gitu, nanti menjadi force gitu. Force itu memaksa. Nah, atau kata-katanya itu diganti seperti ini. Saya berkehendak ya Allah mendapatkan uang 10 juta dengan cara yang menyenangkan di minggu ini. Kata-katanya seperti itu. Atau saya berniat menarik uang 10 juta dalam minggu ini. 2 kata-kata itu ya. Kemudian perasaan khawatir, gelisah, tanda tanya harus dihilangkan. Nah, ini perlu dilatih. Yang ketiga, lepaskan, rilis, biarkan menjadi ada bekerja di wilayah bawah sadar dan di semesta gitu. Jadi ada di alam bawah sadar dan di alam semesta. Rilis saja di sana. Nanti prosesnya akan terbentuk di sana. Di mana? Di alam bawah sadar dan di alam semesta gitu Bapak Ibu. Prosesnya Bapak Ibu bisa cepat, bisa lambat. Boleh Bunda Sringanti enggak Bapak? Oke, ya. Prosesnya Bapak Ibu bisa cepat, bisa lambat. Saya menjelaskannya agak lambat ya Bapak Ibu karena ini penting sekali ya, bahasanya kuantum ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti biar lebih jelas. Karena saya pun kadang terlupa pada file-file yang ini Bapak Ibu. Jadi sekalian saya menjelaskan ya, sekalian saya belajar nih Bapak Ibu, mengulang kembali karena kan kuantum Bapak Ibu lembut sekali. Prosesnya Bapak Ibu bisa cepat dan bisa lambat tergantung dari keyakinan, energi brilian dan powernya Bapak Ibu semua. Powernya energi Bapak Ibu semua. Semakin Bapak Ibu yakin, semakin Bapak Ibu energinya brilian, maka nanti Bapak Ibu semakin mudah ajaib. Maka kuncinya perbanyak, tambahkan amalan-amalan yang terbaik di dalam kehidupan Bapak Ibu. Apa? Kerjakan. Nah, sudah merasa nyaman, sudah ada tenang di RFF LOP, kok malah enggak gabung lagi? Ya sayang gitu ya. Saya menyampaikannya ada di waktu yang tepat loh Bapak Ibu. Saya enggak kemudian pada saat ada yang keluar saya langsung ngomel-ngomel, enggak. Saya kendalikan diri. Saya kendalikan diri karena yang butuh Bapak Ibu gitu. Nah, sekarang ini saya sampaikan ada di momen yang tepat. Itu Bapak Ibu. Di sini nih rahasianya bagaimana LOP telepati kita itu bekerja, tambahkan nilai baik. Yang paling efisien adalah berjamaah Bapak Ibu. Karena saya merasakan seperti itu Bapak Ibu. Merasakan seperti itu, maka saya pertahankan insan mulia. Sesibuk apapun, ada yang mengajak RFF LOP, yang mengajak baca Al-Waqiah berjamaah, hayu aja gitu. Bahkan pernah dalam satu pekan 5 kali Bapak Ibu, sampai karyawan saya kayak gini, Bunda kok enggak bosen sih baca Al-Waqiah jamaah terus kayak gitu. Lah gimana bosen Mas? Apa jenengan bosen makan nasi kayak gitu? Akhirnya diem karyawan saya. Emang jenengan bosen makan nasi? Jenengan aja sekali makan 3 kali, bosen enggak? Enggak. Ya sama, saya juga enggak bosen baca Al-Waqiah, kayak makan nasi aja kayak gitu. Akhirnya diem. Gitu kan. Nah, Bapak Ibu semakin yakin, semakin energinya brilian, semakin mudah ajaib. Gitu ya. Maka lakukan amalan ini ya setiap hari.
Nih lakukan ya. Lakukan untuk telepatinya setiap hari ya. Kemudian untuk Bapak Ibu ada amalan yang harian ya, misalnya 3A ya. Kemudian ada baca ini zikir pagi, zikir petang, oke ya, kerjakan. Hakul mupin, ayo kerjakan gitu. Itu amalan yang di rumah hariannya. Berjamaahnya doubling ya, ada di Al-Waqiah berjamaah Spiritual Transformation RFF LOP ya, bersama Arta MR nih sekarang ini gitu ya. Ini yang berjamaahnya andalannya nih Bapak Ibu ya. Kemudian kita bicarakan, kita ulas kembali tadi yang bicara dengan uang ya. Yang bicara dengan uang Bapak Ibu, tadi yang penjelasan saya, yang untuk prakteknya ya, bagaimana untuk bisa telepati, ini tadi saya sudah jelaskan, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 saya sudah jelaskan ya. Lalu untuk yang bicara dengan uang ya, Bapak Ibu komunikasikan pada saat Bapak Ibu membelanjakan uang dan Bapak Ibu mendapatkan uang. Nah, yang mendapatkan uang kan sudah saya jelaskan tuh ya. Dipandang uangnya, ditoto yang rapi, yang warna merah terbesar taruh di paling atas, senyumannya taruh paling atas. Untuk apa? Agar nanti visualisasi kita membayangkan ada uangnya tersenyum itu memang benar-benar ada gitu. Karena fisiknya ada, akhirnya kita membayangkannya mudah. Gitu kan? Sambil kita bacakan ada kata-katanya di sana, gitu kan? Ya. Nah, pada saat komunikasi, pada saat Bapak Ibu belanja, ya mengeluarkan uang atau pas dapat uang. Nah, Bapak Ibu komunikasikan di sana. Bapak Ibu ndak usah duduk hening, ndak apa-apa. Saat membayarkan kan dengan berdiri nih, gitu kan ya. Langsung aja Bapak Ibu ambil napas, kemudian refleks ya saat membayar, lalu langsung telepati ada di sana. Yang terpenting Bapak Ibu fokus kepada uangnya. Mungkin seperti ini, Bunda saya kok agak tremor Bunda pertamanya Bapak Ibu. Pertamanya nanti agak gugup gitu. Karena kan ada orang yang lihat kali gitu kan. Kemudian proses membayarnya kan cepat gitu. Tapi nanti kalau Bapak Ibu sudah berlatih dan berlatih, itu kayak refleks aja gerakannya gitu. Wahai uang, kamu ya tugasnya nih untuk jadi alat bayar dulu gitu ya. Kamu untuk memuliakan orang-orang yang butuh ada barter gitu ya, barter barang, barter barang dan uang nih ya. Tapi tugas kamu nih selanjutnya kayak gitu ya. Tugas kamu selanjutnya apa? Panggil teman-teman kamu ya untuk makin banyak datang nih ke dompet aku. Tapi kamu sekarang jalankan dulu tugas kamu nih untuk saya bayar bensin ya, untuk bayar listrik, bayar sekolah kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah, fokus kepada uangnya, lalu lepaskan rilis TSL, jangan berharap ya. Kemudian jangan berharap wah langsung nanti uangnya langsung diganti banyak, enggak gitu. Rilis aja. Biarkan alam semesta dan alam bawah sadar kita yang memprosesnya gitu Bapak Ibu. Wah, ini kalau Bapak Ibu praktek Bapak Ibu bener Bapak Ibu. Uang Bapak Ibu bener tuh satu tas. Masya Allah, amin gitu ya. Kuncinya apa nih Bapak Ibu? Tenang dan yakin. Ya, saat betul-betul rilis dan tenang, ya secara otomatis alam semesta dan alam bawah sadar akan menangkap vibrasi yang terbaik, gitu. Dan kemudian realisasi ajaibnya akan mudah datang. Ya, ini kuncinya. Berarti kuncinya adalah tenang dan yakin. Nanti terjadi ada seperti apa yang saya sampaikan gitu Bapak Ibu. Ini nanti yakin nih saya nanti akan dapat apa yang saya sampaikan. Karena apa? Ucapan adalah doa. Semua doa dikabul oleh Allah gitu kan. Jadi itu Bapak Ibu yang menjadi pedoman kita gitu ya. Anak indadoni abdibi gitu kan. Allah sesuai prasangka hambanya, utuni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Udah itu dua itu kita jadi lebih yakin lagi gitu kan, dan ndak mamang gitu kan, ndak pesimis lagi gitu kan. Kita udah yakin aja nanti akan banyak nih gantinya berdatangan gitu kan. Nah, ada pertanyaan nih Bapak Ibu. Dengan cara apa uang tersebut akan datang kepada kita Bunda gitu ya. Ada yang tanya, bukan pada saat LOP-nya bukan, tetapi pertanyaannya di sini gitu ya. Dengan cara apa Bunda uangnya akan datang pada kita? Nah, jawabannya nih Bapak Ibu ya. Ada berbagai cara-cara Allah. Yang pertama nih Bapak Ibu ya, penjelasannya. Tiba-tiba ya
ada orang yang memberikan uang kepada Bapak Ibu cuma-cuma gitu ya, transfer tiba-tiba. Lah orangnya siapa? Ya saudara, ya suami, ya keluarga, ya teman, ya sahabat gitu. Ya, bisa jadi ada yang memberikan ya dengan tulus kepada Bapak Ibu, memberikan hadiah gitu. Tiba-tiba piutang lama terbayar, bisa jadi Bapak Ibu. Atau ada orang yang tersentuh hatinya ya, kemudian mau membantu kepada Bapak Ibu gitu Bapak Ibu. Ini personalnya bermacam-macam. Ada sahabat, ada tetangga, ada keluarga, suami, istri, anak gitu kan, menantu ya dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang kedua, ada dapat uang melalui Bapak Ibu bekerja. Ada yang sebagai gaji gitu ya, seperti Bunda Pita, ada Bunda Murti gitu ya, dan lain-lain, Bunda Suteni gitu ya, yang bekerja dengan bosnya gitu. Atau dapat uang dari berbisnis gitu, dari mengajar gitu, dari bekerja gitu ya. Nah, tiba-tiba ada transferan yang dengan mudah ya, kemudian omset juga meningkat gitu. Ada muncul potensi-potensi dari bisnis yang baru gitu kan, yang kemudian penjualannya menjadi lebih besar, lebih banyak dari biasanya gitu Bapak Ibu. Ini ya potensi-potensinya ya, potensi bagaimana nanti cara uang itu setelah ditelepati kemudian datang kepada kita, cara-caranya kurang lebih itu tadi gitu ya. Jadi untuk gambaran kita akhirnya tidak bertanya-tanya lagi ya, tidak bertanya-tanya lagi pada diri sendiri yang bisa jadi perisai gitu ya. Kemudian ada yang bertanya yang kedua, apakah teknik ini selalu berhasil Bunda Susan? Nah, ada yang tanya kayak gitu. Tingkat keberhasilannya Bapak Ibu tergantung dari keyakinan Bapak Ibu, dari energi brilian Bapak Ibu. Maka jaga jangan sampai Bapak Ibu energinya bubur. Nih Bapak Ibu, tantangan luar biasa ya. Tiba-tiba anak yang seperti apa, tiba-tiba suami istri yang bagaimana, kayak gitu Bapak Ibu. Tiba-tiba teman, tiba-tiba ada orang mengabarkan apa, kayak gitu nih ujiannya nih Bapak Ibu. Maka tingkat keberhasilannya tergantung dari keyakinan dan energi Bapak Ibu terjaga ndak bahagia tanpa syarat. Ustadz Nas membekali kita, wow keren gitu. Tapi wow keren ini Bapak Ibu untuk diri sendiri. Bapak Ibu saat Bapak Ibu menyampaikan wow keren, ada di orang yang halayak umum yang belum belajar magnet rezeki, hati-hati. Misalnya ada cucu atau anak yang kepleset jatuh, wow keren. Ya akhirnya aneh kita, jadi perisai. Gimana sih Bunda? Gimana sih Nek? Misalnya sih, gimana Oma? Cucunya anaknya yang jatuh malahan wow keren gitu. Aneh kan gitu, menimbulkan kebencian, menimbulkan prasangka. Wow keren ini untuk diri sendiri Bapak Ibu, keluar di suaranya adalah astagfirullahaladzim, tapi senyum astagfirullahaladzim gitu bisa, atau subhanallah bisa gitu Bapak Ibu, Allahu Akbar gitu. Jadi di dalamnya ini wow keren di dalam hati. Kalau di komunitas yang bukan magnet rezeki, kalau Bapak Ibu ada di komunitas magnet rezeki enteng aja wow keren kayak gitu Bapak Ibu nih ya. Kuncinya ya, karena kadang ya tantangannya seperti itu, lainnya belum belajar magnet rezeki, Bapak Ibu mau kerennya dikeluarkan. Akhirnya aneh, orang-orang kemudian apa sih ilmu magnet rezeki kok kayak gitu? Awalnya kita sendiri yang mancing Bapak Ibu, yang memancing keanehan itu. Maka ini saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu saat menghadapi ada kehidupan sehari-hari harus canggih nih Bapak Ibu ya, harus canggih dalam menerapkan jurus-jurus ini ya. Nah, apabila Bapak Ibu sering mengakses, nah ini ada sarannya ya. Jadi tingkat keberhasilannya tergantung dari yakinnya dan energi brilian Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu sering mengakses kegiatan-kegiatan yang menambah energi brilian, telepati Bapak Ibu mudah ajaib. Karena energi brilian itu mendorong yakin Bapak Ibu. Tetapi sebaliknya, apabila kegiatan Bapak Ibu yang diakses adalah energi minus, pos, ya kemarahan, ya kemudian bergaul dengan orang-orang yang maaf tidak belajar gitu ya, akhirnya tertular energi mereka. Telepati tidak mudah berhasil. Kalaupun ya berhasil, mungkin
cukup lama waktunya. Kayak saya yang terkena ada detok yang 600 itu saya 2 tahun Bapak Ibu. 2 tahun lama Bapak Ibu. Karena saya tidak tahu ilmunya, ke-trigger lagi kayak gitu Bapak Ibu. Tetapi saat yang terakhir saya sudah paham ilmunya hanya 2 pekan. Alhamdulillah gitu. Hanya 2 pekan. Nah, saat-saat ini berusaha berlatih gitu ya. Ya, hanya mungkin ada 20 menit gitu ya, atau bahkan ya 2 jam gitu kan, atau 2 jam atau 2 menit kayak gitu Bapak Ibu. Langsung rilis Al-Fatihah kirimkan aja. Wow, dahsyat gitu kan. Senyum lagi gitu Bapak Ibu. Ini ya. Akhirnya saran dari saya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu lakukan ada LOP atau telepati ya Bapak Ibu, fokus ya. Yang pertama ya saran saya setelah telepati dan juga ada LOP, VSTSL, Bapak Ibu fokus jaga bahagia tanpa syarat ya. Dan ini tidak mudah. Maka transformation spiritual seperti ini sangat penting karena sangat saling mengingatkan. Istiqomah ya, istiqomah dalam amalan itu sangat penting sekali dilakukan. Jaga selalu ya ketenangan hati dan mutmainahnya jiwa kita yang akan berdampak sekali pada potensi ajaib atau berhasilnya telepati kita semakin besar peluangnya. Ini ya Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat. Masya Allah tabarakallah, sudah jam 9 lebih Bapak Ibu, karena ini ilmunya daging banget ya Bapak Ibu. Memang saya ingin menyampaikan ya, banyak sekali Bapak Ibu saya lihat yang tertrigger gitu ya, karena memang naik turunnya dalam gelombang kehidupan. Makanya saya pilihkan ada seperti ini agar menguat kembali Bapak Ibu ya, dan naik kembali, praktek lagi, dan kemudian ajaib kembali pula gitu ya. Alhamdulillah. Demikian bagaimana teguran Allah adalah tanda kasih sayangnya Allah, dan dilanjut ada bonusnya, yaitu bagaimana kita bisa telepati ya, bicara dengan uang untuk dia bersama teman-temannya ya, manggil teman-temannya berdatangan banyak di dalam kehidupan kita. Akhirnya Bapak Ibu bisa untuk sedekah lebih banyak lagi kayak gitu ya. Kemudian terus untuk dirawat, terus untuk dipupuk gitu ya, untuk kegiatan Bapak Ibu menjadi lebih bahagia ya. Mobil tuh ya, silakan untuk dipraktekkan. Nanti bismillah ada rekamannya Bapak Ibu ya. Jadi mohon izinnya saya belum sempat membuatkan layarnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya belum bisa menampilkan layar Bapak Ibu, tapi nanti mungkin clue-cluenya ya nanti saya bisa buatkan ya, quotes gitu ya, nanti saya kirimkan khusus ya, ada di grup privat RFF LOP ya. Alhamdulillah ya. Siaran ulangnya bismillah ada Bunda, karena ini sudah saya rekam ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti karyawan saya Mas Bayu biasanya gercep banget Bunda. Mas Bayu besok pagi mesti kayak gini, Bunda Susan ada ndak ini untuk rekaman YouTube? Ada gitu. Akhirnya nanti ke ruangan saya dan insya Allah ya segera tayang kembali. Memang harus diulang-ulang Bunda ya ilmu ini, karena ilmunya halus sekali ya, dan kita perlu praktek sampai dengan bisa mahir gitu ya Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti Bapak Ibu tenang dulu ya, kemudian nanti bisa prakteknya akan lebih mudah dan lebih mengena ajaibnya bertubi-tubi. Alhamdulillahirabbil alamin ya Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah. Saya untuk tutup dulu ya rekaman